Peggy alias Peron akhirnya ketangkep. Orang yang diduga terlibat dalam pembunuhan Vina. Ya kita kan jadi ikut bersyukur kalau emang penjahatnya udah ketangkep. Cuma nih, yang sebelumnya kan kasus-kasus Vina, ada tersangka yang pernah salah tangkep, divonis 8 tahun penjara dan udah ngejalanin kurungan selama 4 tahun. Nah, apa jaminannya kalau Peggy alias Peron yang satu ini adalah tersangka yang asli? Kan kita jadi penasaran kan? Nah, kecurigaan netizen ini ada alasannya. Nah, berikut ini adalah deretan fakta lain tentang Peggy atau Peron yang berhasil diusut sama netizen. Nah, kita bahas ciri khusus si Peggy. Dikatakan kalau Peggy ini memiliki ciri-ciri tinggi 160 cm, badannya kecil, rambut keriting, kulit hitam. Nah, pas bagian rambut keriting ini dengan yang ditangkap kok beda ya? Nggak mungkin dong sebelum ditangkap Peggy catokan dulu atau rebonding smoothing dulu biar tetap kece waktu di dalam penjara. Nggak mungkin dong. Ya katakanlah rambut emang bisa berubah secara alami. Cuma kalau 8 tahun secara alami dari keriting ke lurus, ya gimana ya? Lebih percaya yang alaminya dari hitam ke putih sih ya, karena emang ubanan aja. Nah, kalau dalam kasus ini yang diinfokan di awal rambutnya keriting, tapi ketika foto yang beredar ketika ditangkap kok rambutnya lurus. Nih buat para cewek, coba komen, ini tuh emang rambut yang dibonding, dismoothing, atau malah rambut asli? Ya silahkan komen di kolom komentar. Kenapa bisa ya ciri-ciri khususnya beda banget? Why? Terus nih, di sosmed tuh kan banyak banget yang bilang kalau wajahnya Peggy beda banget, ya kan? Karena Peggy telinganya bolong gara-gara ditindik. Tapi foto yang beredar malah nggak ada lubang di telinga Peggy, jadi emang beda. Diselotip apa gimana? Kok telinganya bisa rapat gitu? Atau malah yang beredar di sosmed ini yang salah? Jadi emang kerjaan orang iseng aja, orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Lagian kan ada kejanggalan juga, 8 tahun buat nutup lubang segede gaban kayak gitu, masa bisa rapi sih? Nah, foto yang beredar ini kan juga ambigu, karena takutnya nih ya cuma berita hoak aja dari netizen yang asal-asalan. Karena sampai sekarang belum ada yang benar-benar tahu wajah Peggy 8 tahun yang lalu tuh yang kayak gimana. Beredar di grup Telegram kalau yang jadi Peggy ini sebenarnya namanya Mamut, usia di sekitaran 35-38 tahun, kerja sebagai tukang bakso. Ini si Peggy kerjanya serabutan apa gimana? Apa di Bandung dia kerja nguli sambil jualan bakso? Apa ngaduk baksonya pakai sendok semen? Ini yang benar yang mana? Anggap aja nih ya, ini adalah Peggy yang diduga sebagai pelaku pembunuh Vina. Nah, si Peggy ini ketemunya di Bandung, nggak jauh dong dari Cirebon. Tapi butuh 8 tahun bisa nangkep ini orang. Tapi ya karena itu viral dulu, makanya baru ada gerak. Nah, yang jadi tanda tanya untuk pelaku-pelaku yang sebelumnya yang udah ditangkep-tangkepin tuh emang nggak bisa untuk dimintai keterangan. Masa teman-teman yang udah dijebloskan penjara nggak tahu rumah temennya atau kebiasaan temennya yang bisa ngebantu proses penyidikan? Lagian tahun 2016 kan udah ada banyak foto. Pastilah mereka tuh foto bareng sama teman-teman, ya kan? Nah, kalau mereka punya foto-fotonya kan memudahkan dalam proses penyidikan. Lagian nih ya, ini kan geng motor, ini komunitas. Masa sih nggak foto bareng? Dan dari penuturan warga ya, yang satu kampung dengan Peggy, tiap harinya Peggy itu ada di Cirebon, beraktivitas normal dan nggak sembunyi di pelosok gunung Wakanda, itu nggak ada itu. Jadi cuma pergi ke Bandung, itu pun karena nguli ikut bapaknya. Tapi sangat sulit sekali bagi yang berwajib buat nemuin pelaku pembunuh Vina. Desas-desus yang ada di masyarakat ini terjadi ya karena pelaku yang katanya udah ketangkap itu belum segera ditampilkan di depan media. Bahkan sekelas teroris kayak Amrozi aja bisa tampil di media. Kenapa seorang pembunuh yang ditangkap nggak ditampilkan di media? Nggak usah teroris lah, pelaku kejahatan pencurian atau narkoba kayak waktu lalu Chandrika Cika itu bisa ditampilin di depan media. Netizen masih terus bertanya-tanya, apakah ini beneran Peggy pelaku pembunuh Vina? Atau ini cuma cara agar publik diam, nggak terus-terusan bahas kasus Vina ini, jadi ditangkap yang namanya kebetulan mirip. Dan ini bener-bener masih jadi tanda tanya besar. Kalau menurut kalian ini beneran Peggy yang asli atau hanya korban salah tangkap seperti Saka Tatal? Terima kasih udah nonton, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan ini Relung Nalar.